Assalamualaikum rekan-rekan sekalian dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membicarakan komponen-komponen kelistrikan dan fungsi-fungsinya, terutama untuk komponen-komponen yang biasa kita gunakan dalam sistem kelistrikan. Kita ambil komponen-komponen yang utama saja. Ya, kita mulai dari sirkuit breaker. Sirkuit breaker adalah alat pemutus dan pengaman arus listrik. Ada beberapa jenis sirkuit breaker, yaitu MCB, ya, batasannya sampai 125 ampere, MCCB, ya, 40 ampere sampai 1000 ampere, kemudian ACB, air circuit breaker, yang lebih tinggi lagi, ya, ampernya 800 sampai 6000 ampere. VCB, vacuum circuit breaker, ini dipakai untuk tegangan menengah dan tinggi. GCB, gas circuit breaker, juga untuk tekanan menengah dan tinggi dengan menggunakan gas yang mediumnya seperti gas SF6, ya. Sekarang kita mulai dari MCB dulu. MCB adalah pengaman yang berfungsi sebagai pemutus arus lebih di saat terjadi overload dan pengaman hubung singkat, ya. Cara kerjanya, bila ada arus yang melebihi kapasitas MCB, komponen bimetal memanas dan memutuskan rangkaian kontaknya. MCB tidak dapat melindungi keselamatan manusia saat terkena sengatan listrik. MCB tidak mampu mendeteksi arus bocor yang rendah. MCB hanya mampu bekerja bila arus melebihi ampere MCB tersebut. Ya. Ini adalah contoh komponen MCB. Di sini MCB 1 pas, yang sebelah kanan MCB 3 pas. Kemudian di sini adalah grup dari MCB yang biasa dipakai instalasi rumah. Ya, ada beberapa komponen MCB 1 pas di sini. Yang berikutnya adalah ELCB. Ya. ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker, alat pengaman yang berfungsi sebagai pendeteksi arus bocor pada instalasi listrik. Alat ini tidak dilengkapi pengaman termis dan magnetis sehingga perlu MCB dalam instalasinya. Ya. Cara kerjanya, dalam kondisi normal, arus yang mengalir pada pengantar fase dan netral seimbang. Bila seseorang tersengat arus listrik atau ada penghantar fase yang terhubung ke ground, akan ada arus tambahan yang mengalir ke tanah. Ketidakseimbangan arus ini menyebabkan relay bekerja dan ELCB memutus rangkaian. Ya. Sensitivitas ELCB dalam satuan miliampere, misal 30 miliampere, adalah angka batas aman manusia menahan sengatan listrik sebesar 30 miliampere. Ini ada contohnya, ELCB 1 pas, kemudian ini ELCB 3 pas. Kemudian thermal overload relay, alat pengaman motor listrik yang berfungsi sebagai pemutus arus lebih di saat terjadi overload atau hubung singkat, ya, seperti ini komponennya. Cara kerjanya, bila ada arus yang melebihi kapasitas settingan, komponen bimetal memanas dan memutuskan rangkaian kontaknya. Sekarang komponen yang lainnya itu change over switch atau saklar yang berfungsi sebagai alat tukar sumber tegangan dari PLN ke genset atau sebaliknya. Ya, jadi dipakai aplikasi, ya, seperti ini, hubungan PLN dan genset. Kemudian magnetic contactor, alat yang berfungsi sebagai penghubung atau memutus arus listrik. Fungsinya seperti saklar, hanya bedanya kalau kontaktor dikendalikan oleh tegangan, jadi bisa dikendalikan dari jarak jauh. Cara kerjanya, bila ada tegangan yang diberikan ke coil kontaktor, maka kontak dari kontaktor akan terhubung dan kontak-kontak bantu akan merubah dari normally open ke normally close atau sebaliknya. Ya, ini adalah koilnya, yaitu A1, A2. Ini terminal masuknya, line 1, line 2, line 3, keluarannya. Kemudian di sini ada terminal normally open, ya, nomor 13 dan 14. Kemudian terminal normally close, nomor 21 dan 22. Ya. Yang berikutnya ampere meter, komponen indikator untuk menunjukkan besar arus yang mengalir pada jalur rangkaian tersebut. Ya. Cara kerjanya berdasarkan prinsip gaya magnetik atau gaya Lorentz. Jika arus melalui kumparan yang dililiti medan magnet,
akan timbul gaya magnet dan akan menggerakkan jarum penunjuknya. Kemudian CT, current transformer. Komponen ini selalu berpasangan dengan ampermeter yang berfungsi untuk mengubah besaran arus menjadi lebih kecil agar bisa dibaca oleh ampermeter. Nah, ini contohnya pasangan dari ampermeter dan current transformer. Ya, di sini arus mengalir, oleh CT ini arusnya supaya kebaca diperkecil, ya, diubah menjadi lebih kecil sehingga terbaca oleh ampermeter. Kemudian voltmeter, komponen alat ukur untuk menunjukkan besar tegangan yang timbul pada saluran listrik tersebut. Ya, di sini voltmeter, kemudian selektor switch-nya untuk melihat tegangan fase-fase atau tegangan fase netral. Ya, jadi cukup dengan satu selektor switch bisa untuk melihat beberapa saluran tegangan. Sekarang timer adalah rangkaian elektrik dan mekanik yang di dalamnya berisi kombinasi jam analog dan saklar. Saklar ini bekerja berdasarkan waktu sesuai settingannya. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai saklar on dan off untuk lampu jalan, ya, aplikasinya lampu taman, atau settingan untuk starting start delta motor listrik. Ini adalah salah satu, ya, contoh timer. Ya, kita tidak menjelaskan detail lagi. Untuk detailnya bisa dilihat di video yang lainnya, ya, pada channel ini ada. Yang berikutnya adalah aksesoris dari kelistrikan, mulai dari kabel skun, ya, yang biasa dipakai untuk, ya, dipasang di ujung-ujung kabel untuk disambungkan ke terminal-terminal. Kemudian kabel NYY yang biasa dipakai untuk kabel power. Kemudian kabel NYAF yang biasa dipakai untuk wiring di dalam panel, ya, ini fleksibel kabelnya. Kemudian kabel NYX dipakai untuk instalasi listrik rumah, NYM, dengan berbagai macam ukuran. Kemudian terminal netral atau terminal grounding, ya, lampu-lampu indikator untuk menunjukkan fase-fase RST supaya kelihatan saluran tersebut ada tegangan dan lampunya menyala. Kemudian tombol push button, ya, biasa dipakai untuk tombol start, tombol stop, ya, pada rangkaian kontrol motor listrik misalkan. Kemudian box panel berfungsi sebagai wadah komponen atau tempat untuk komponen listrik tersebut. Box panel terbuat dari plat besi dengan ketebalan 1–2 mili dan ada juga yang terbuat dari stainless steel atau plastik. Ini komponen-komponen tadi untuk indikator-indikator diletakkan di luar supaya bisa terbaca, ya, angka-angkanya. Demikianlah rekan-rekan sekalian, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.